Itu suasana pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di depan masyarakat Indonesia. Buat suara ada yang lain? Ini pembacaan dalam teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama Soekarno yang berada belum jadi presiden ya, masih membacakan yang berada di Jalan Kebangsaan nomor 56 dan waktunya tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Di sini ada 3 topik permasalahan. Untuk kelompoknya tadi sudah dibagikan kan? Untuk kelompok pertama, Herman, Sion, dan Nina. Untuk kelompok kedua, Pertiwi, Rica, dan Indi. Untuk kelompok 3, Najwa, Selisa, dan Putri. Baik, di sini kalian sudah tulis ya apa ada masalah kalian, topik permasalahan kalian. Tunggu. Apa di sini ya? Di sini ibu menayangkan video, jadi kalian simak baik-baik videonya. Ya, kalian bisa memecahkan apa dari permasalahan kalian tadi. Oh, nanti kami lihat video, terus misalnya membuat Ya, kalian bisa menjawab permasalahan yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 1 dengan materi Konstitusi Kronologis, Sinkronis, dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu dalam sejarah orang dan waktu. Dalam suatu peristiwa manusia adalah waktu subjeknya dan manusia sangat menentukan setiap terjadinya peristiwa. Jadi dalam sejarah apapun yang dilakukan manusia itulah yang kita pelajari. Peristiwa atau kejadian biasanya berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Konsep ruang dalam sejarah contohnya yaitu peristiwa proklamasi. Ruang yang dimaksud adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Pasti kalian sudah tahu kan di mana proklamasi dibacakan? Iya, betul sekali. Yaitu proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pengasan Timur nomor 50 Jakarta. Adapun konsep waktu dalam sejarah yaitu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Secara manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Konsep waktu dalam sejarah mengikuti 2 hal, yaitu proses berlangsungnya dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu, serta kesatuan kelangsungan waktu, yaitu ada 3, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebelum belajar lebih jauh, kita bersama apa yang maksudnya. Baik, di sini
Tadi kan Bu, oke Bu. Jadi kan Bu menganalisis konsep manusia roda lingkungan itu. Dalam sejarah kan Bu ada namanya manusia. Kalau nggak ada manusianya berarti nggak ada peristiwa sejarahnya. Manusia itu diartikan sebagai pelaku yang menjalankan sejarah atau pelaku yang ada dalam cerita sejarah. Nah, kalau ruang itu sendiri gambaran tempatnya kan nggak mungkin suatu peristiwa sejarah itu ada tempatnya. Pasti sejarah itu ada tempat-tempatnya. Nah, kalau waktu itu kapan terjadinya sejarah? Kan dalam sejarah kan pasti ada tuh tanggal segini, bulan segini, tanggal segini. Jadi konsep waktu dalam sejarah itu menjelaskan mengenai konsep awal, masa sekarang dan masa akan datang. Ya, terima kasih sekian paparan dari saya. Terima kasih Bu dari kelompok saya. Terima kasih Bu. Baik, kita atas dari kelompok dua dipersilakan. Silakan dengan Daniel. Kelompok dua kan yang temanya mengenai secara berpikir kronologis. Cara berpikir kronologis yaitu cara untuk menganalisis, melihat dan menelusuri peristiwa sejarah yang disusun berdasarkan urutan dari awal hingga akhir tanpa adanya kekeliruan dan juga tidak melompat-lompat dalam peristiwa tersebut. Terima kasih. Tiga. Baik, kelompok tiga dipersilakan. Kami akan menjawab nomor 3. Di sini tadi mengidentifikasi cara berpikir sinkronik dan sejarah. Nah, cara berpikir sinkronik itu yaitu mengkaji waktu tertentu. Yang pertama mengkaji waktu tertentu. Sinkronik hanya berfokus pada satu periode atau waktu tertentu, tidak memperhatikan waktu yang lain. Bersifat horizontal, sinkronik di sini memandang peristiwa pada ruang yang lebih luas dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya saya jelaskan dengan saya. Selanjutnya itu adalah menitikberatkan pengajian pada strukturnya. Sinkronik berusaha mengaitkan peristiwa dengan aspek tertentu seperti analisis kebijakan Presiden Joko Widodo yang melibatkan aspek politik. Cara berpikir diakronik memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Diakronik lebih mengutamakan urutan waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Fokus pada kronologis yaitu diakronik dibutuhkan untuk menempatkan kejadian secara urut dan tidak melompat dalam waktu, bersifat vertikal. Lalu waktu berjalan terus tanpa penjelasan lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Dalam sejarah, sinkronik dan diakronik digunakan untuk memahami peristiwa secara lebih dalam dan luas. Sinkronik memfokuskan pada aspek-aspek peristiwa seperti sebab, dampak, dan tokoh. Sementara diakronik memahami peristiwa secara kronologis, mempertahankan urutan waktu dan tidak melompat dalam waktu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3. Sungguh pemaparan yang sangat bagus. Di sini kita akan menarik kesimpulan bahwa manusia itu merupakan pelaku utama dalam sejarah karena dalam sejarah itu membahas aktivitas manusia keseluruhan. Kisah manusia juga dibatasi oleh ruang dan waktu, dan konsep itu juga tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Dalam konsep waktu juga, dalam sejarah digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Mungkin ini saja dulu materi kita untuk hari ini, untuk rumah hari ini. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang cantik. Baik, untuk itu mari kita sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Rina. Baiklah teman-teman, sebelum kita keluar dari kelas, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.
sudah selesai. Baik, anak-anak, kita jumpa minggu depan.